Selamat pagi, malam, dimanapun Anda berada. Saya diminta untuk membuat video tentang probabilitas, dan saya rasa ini ide yang baik. Jadi mari kita mulai membahas probabilitas. Probabilitas. Apa pengertian probabilitas? Saya rasa kita semua sudah mengerti apa itu probabilitas, atau juga biasa disebut peluang. Di dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam perakiraan cuaca, mengatakan ada kemungkinan 50% akan turun hujan esok hari. Ini adalah probabilitas atau peluang. Ada beberapa pemahaman dari 50% peluang atau probabilitas ini. Apakah itu 100% yakin akan turun hujan esok hari atau 0% tidak akan hujan esok? Artinya, 50% di sini menunjukkan kenetralan antara kedua peluang tersebut. Jadi, salah satu definisinya adalah seberapa kuat Anda percaya atau yakin. Ada beberapa ilmu tentang probabilitas yang serupa. Salah satunya adalah teorema Bayes. Kita akan membahasnya nanti lebih jauh. Cara-cara tersebut sebenarnya hampir sama, tapi nanti akan kita lihat perbedaannya. Cara lain untuk menerjemahkan peluang ini adalah dengan probabilitas frekuensi. Jadi, data yang kita miliki dari perakiraan cuaca, apapun kondisinya saat itu, apapun barometernya, menunjukkan dalam 100 kali data tersebut berbicara, 50%-nya adalah kemungkinan hujan. Atau, dari data tersebut, jika kita memiliki data yang sama dengan melakukan percobaan yang sama 100 kali, walaupun tidak akan sama persis karena situasinya akan sangat berbeda ketika kita melakukannya sendiri. Anggap saja jika kita memiliki data yang sama persis 100 kali percobaan, 50%-nya adalah kemungkinan hujan esok hari. Jadi 50% dari percobaan dengan kondisi awal yang sama menunjukkan hujan. Keduanya hampir sama. Kita akan lihat nanti bahwa dengan frekuensi saya cenderung menggunakan cara ini walaupun sulit untuk melakukan percobaan yang sama persis berulang kali. Sebagai contoh, jika ada data pada tahun 2003 yang mengatakan ada kemungkinan 50% atau 80% Saddam Hussein memiliki senjata pemusnah massal, itu merupakan probabilitas. Analis CIA yang belum terpengaruh atasan mereka akan berkata, dari seluruh data tersebut, kita belum bisa memastikan, namun ada 80% kemungkinan mereka ada di posisi ini. Karena Anda belum tentu bisa melakukan percobaan yang sama 100 kali, atau 1000 kali, atau berapapun Anda mencoba dengan kondisi yang sama.
Mari kita lanjutkan. Keduanya mungkin agak mirip, namun ada sedikit perbedaan dan dapat memberikan gambaran kepada Anda mengenai probabilitas. Mari kita akan mulai. Saya pernah lihat di sebuah website salah satu definisi probabilitas. Biasa ditulis probabilitas dari A atau disingkat P dari A adalah peluang munculnya A sama dengan jumlah kejadian di mana A muncul, jumlah kejadian di mana A muncul dibagi keseluruhan jumlah kejadian. Saya akan memberikan contoh lain. Saya akan melempar koin atau melempar dadu. Probabilitas atau peluang dari angka genap dengan menggunakan definisi di atas. Jadi apa probabilitas dari data yang akan muncul? Kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Angka ini ada di dadu. Berapa jumlah kejadian angka genap yang akan muncul? Ada 2, 4, dan 6. Jadi ada 3 kejadian angka genap akan muncul. Dan berapa jumlah seluruh kejadian? Ada 6 angka. Jadi 6 adalah jumlah keseluruhannya. Sama dengan 1/2 atau sama dengan 50%. Jadi contoh ini bisa dibilang berjalan sesuai dengan definisi tersebut di atas. Tapi contoh ini hanya berlaku bila semua kejadian diasumsikan pasti muncul. Anda bisa saja mengalami situasi di mana salah satu dadunya telah dicurangi, berat sebelah, atau dimaksudkan untuk hanya muncul di angka tertentu saja misalnya. Dalam situasi tersebut, Anda tidak bisa memakai definisi ini. Jadi, saya akan sedikit memodifikasi definisi tersebut. Kejadian yang mungkin sama di mana A muncul dibagi, atau kejadian yang mungkin sama di mana A akan muncul dibagi jumlah kejadian yang mungkin sama keseluruhannya. Agar dapat berlaku, keenam kondisi ini harus memiliki kesempatan yang sama untuk muncul. Dalam video ini, saya akan menunjukkan kondisi di mana ada kemungkinan dadu telah dicurangi. Atau kondisi di mana jumlah seluruh kejadian ada kemungkinan tidak muncul. Mari kita lakukan beberapa soal probabilitas agar Anda dapat lebih memahaminya. Saya akan melempar koin. Berapa probabilitas dari munculnya kepala? Cukup mudah. Kita akan gunakan definisi tadi, dan ini koin yang normal. Jadi, jumlah seluruh kejadian adalah 2 kepala atau ekor, dan peluang mendapatkan kepala adalah 1. Jadi, probabilitasnya adalah 1/2. Dengan definisi tersebut, jika saya melakukan percobaan 100 kali, berapa persentase dari kemungkinan kepala muncul? 50%.
atau 50 kali kepala muncul. Walaupun ada kemungkinan bahwa 51 kepala muncul dan 49 ekor muncul. Namun secara probabilitas, kepala dan ekor memiliki peluang yang sama. Saya akan melemparkan koin 2 kali. Dengan koin yang sama, saya akan melempar, lalu saya akan lempar lagi. Berapa probabilitas dari kemungkinan mendapatkan kepala dan kepala, kepala pada lemparan pertama dan kepala pada lemparan kedua? Dari lemparan pertama, kita tahu kita memiliki kemungkinan 50%. Mari kita berpikir secara filosofi frekuensi. Jika saya melakukan 100 kali, 50-nya saya akan mendapatkan kepala pada lemparan pertama dan 50 mendapatkan ekor. Dan saya akan melemparnya lagi. Dari 50 kali ini, berapa persentase muncul kepala lagi dalam lemparan kedua? 50% lagi, bukan? Jadi, 50% pada lemparan pertama dan 50% pada lemparan kedua sama dengan 25% kemungkinan. Berikutnya juga sama, kemungkinan muncul kepala lalu ekor adalah 25%. Juga ekor dan kepala 25%, lalu ekor-ekor 25%. Saya akan melanjutkan pada video berikutnya.